UGM sebagai salah satu kampus yang terbaik di Indonesia, kampus yang katanya BMKM UGM adalah kampus kerakyatan, hanya perlu jujur untuk melihat segala realitas yang terjadi di negara kita. Hai korban ghosting, gimana kabarnya dengan pasangan-pasangan kita yang kadang tantrum, maunya sendiri gitu. Dan kalau gak dituruti, ngambek. Kita dimintain bunga misalnya, atau dimintain jajan, makan, harus spesifik. Kalau ayam geprek ya ayam geprek gitu, gak boleh ayam lalapan, gak boleh. Itu gepreknya juga masih harus satu brand tertentu, gak boleh yang lain. Kalau gak sesuai, ngambek. Padahal ada makanan-makanan yang lebih enak sebenarnya bisa dinikmati oleh kekasih kita. Tapi karena dia sudah maunya itu, ya gak bisa gitu. Sudah gak bisa selain itu ya gak boleh. Harus iya. Dan ngambek-ngambek begini ini, hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di antara kita dengan pasangan kita yang kemudian menuntut berbagai macam hal, tapi juga kepada mahasiswa ataupun pejabat-pejabat elit kita. Ada banyak persoalan yang kemudian terjadi akhir-akhir ini dan kita tahu bersama bahwa ada satu yang kemudian muncul di tengah berbagai macam polemik bangsa yang sudah mulai mereda. Jadi polemiknya ini sudah mulai mereda, tiba-tiba muncul satu nih, menyatakan satu hal, apa? Mosi tidak percaya. Itu berasal dari mana? BMKM UGM. Kita beri tepuk tangan untuk BMKM. BMKM UGM menyatakan mosi tidak percaya dan di dalamnya ada berbagai macam hal-hal yang kemudian disampaikan. Tapi kalimat awal dari surat tentang mosi tidak percaya yang disebarkan, yang ada dan beredar, itu diawali dengan kalimat pelanggar HAM, Presiden Prabowo Subianto. Agak menarik gitu. Karena kalau ingat pelanggar HAM, kita pastikan ingat tentang peristiwa di masa lalu terkait dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden, yang saat ini melakukan tindakan-tindakan untuk menegakkan HAM. Ini kan menarik gitu kan. Jadi ketika ada kalimat pelanggar HAM pertama kali dalam surat itu, kita jadi bertanya, kemana BMKM UGM ketika pada tahun 2024 bulan Februari Presiden Jokowi kala itu memberikan gelar kehormatan istimewa Jenderal Bintang 4 kepada Presiden Prabowo. Kemana? Kok gak muncul pada saat itu gitu? Kalau kalimat yang digunakan hari ini adalah tentang pelanggar HAM, harusnya pada saat itu muncul gitu. Dan kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini memang ada banyak protes ketika Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Ragung Raka sah dan terpilih sebagai presiden, kemudian memberikan berbagai macam program-program tertentu. Salah satunya yang muncul adalah tentang makan bergizi gratis. Kemudian ada juga instruksi presiden tentang efisiensi, pembentukan tentara, hingga revisi Undang-Undang TNI. Ada banyak yang kemudian terjadi di awal kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan itu menjadi salah satu problematika bagi BMKM UGM. Sehingga melihat UGM ini sudah terlalu dekat dengan kekuasaan. Bahaya ini gitu. Karena selama ini hal-hal yang tadi disebutkan sebagai problem, sebagai masalah, ini tidak diluruskan oleh UGM. Sehingga UGM memberikan satu pernyataan mosi tidak percaya. Karena ini menjadi satu alarm bahaya kalau akademisi terlalu dekat dengan kekuasaan. Sebenarnya kalau kita lihat gitu kan, terkait dengan permintaan BMKM UGM soal mosi tidak percaya yang kemudian harus dilontarkan oleh rektorat gitu kan, oleh rektor untuk menyatakan bahwa mosi tidak percaya kepada pemerintah, mosi tidak percaya kepada lembaga pemerintah. Ini kan sebenarnya satu permintaan yang kemudian kita gak ngerti fokusnya ini tentang pernyataan tersebut atau soal tindakan-tindakan UGM yang akhirnya ke depan lebih membela apa yang kemudian menjadi kepentingan rakyat. Karena kalau dilihat sebenarnya ini kan makan bergizi, efisiensi, dan antara RUU TNI, ini kan sudah agak lama gitu ya. Kalau kita lihat isunya hari ini. Tapi kenapa harus hari ini diungkapkannya gitu? Apa masalahnya? Kenapa BMKM UGM tidak dari dulu menyatakan ini semua?
Tidak menyatakan makan bergizi bagaimana, tidak menyampaikan efisiensi ini harusnya bagaimana, tidak menyampaikan Danantara ini harus seperti apa, RUU TNI ditolak atau seperti apa. Selama ini kan nggak lihat kita, baru sekarang menyatakan rektor mosi tidak percaya, terlihat nih BMKM UGM. Ini kan yang kemudian harusnya kita lihat gitu kan. Dan ketika tuntutannya hanya meminta rektor untuk menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada pemerintah misalnya, ini kan hanya satu hal yang kemudian nggak akan berdampak apa-apa. Emang ketika rektor bilang mosi tidak percaya kepada lembaga pemerintah akan mengubah seluruh isi dunia? Kan enggak gitu. Seandainya dalam proses hal-hal yang kemudian bisa kita kategorikan, bisa saja ini masuk kalimat omon-omon. Karena hanya fokus kepada output yang kemudian dikeluarkan oleh rektor, tapi dampaknya nggak berdampak apa-apa. Ya misalnya UGM tetap dekat dengan kekuasaan, misalnya kan nggak jadi apa-apa jadinya gitu, nggak menghasilkan apa-apa. Dan nggak salah semisal kita dekat dengan kekuasaan, tapi kita bisa mengintervensi hal-hal yang kemudian baik bagi rakyat, kan nggak masalah. Nah ini biasanya alibi yang digunakan oleh politisi. Dan ketika kita melihat hal ini disampaikan oleh BMKM UGM, rasa-rasanya kayak semacam satu peristiwa ketika ada seorang anak atau ada seorang pasangan kita yang ketika dia meminta es krim misalnya, dia mau gak mau harus dituruti untuk diberi es krim gitu. Padahal permasalahannya dia lagi pilek, tapi dia gak mau, pokoknya saya mau es krim gitu. Dia pilek, tambah sakit nanti gitu. Tapi ketika akhirnya nanti dia dikasih yang lain, gak mau. Padahal kita butuh hal-hal lain juga gitu dari UGM ini sebagai kampus kerakyatan yang katanya terbaik di Indonesia sehingga bisa memberikan satu dampak yang memang hal ini terasa manfaatnya bagi masyarakat. Karena kalau ditanya sekarang kepada masyarakat, siapa yang kecewa dengan program makan bergizi gratis? Siapa? Siapa siswa yang nggak mau makan bergizi gratis? Siapa anak, ibu, ayah yang nggak mau program makan bergizi gratis? Siapa yang nggak mau ibu-ibu hamil diantarkan makan bergizinya? Siapa yang nggak mau? Adakah yang menolak? Adakah yang marah? Kalau dalam proses untuk kemudian mencapai makan bergizi gratis ini ada masalah, ya itu perlu diperbaiki. Gitu. Kalau akhirnya anggaran-anggaran ini malah mengotori anggaran-anggaran yang lain, ya itu yang bermasalah. Tapi siapa yang hari ini menolak? Gak ada. Efisiensi misalnya. Siapa yang kecewa? Yang nggak kebagian proyek. Karena dana yang harusnya jadi proyek, ya jadi proyek misalnya. Boleh kecewa gitu. Atau Danantara misalnya. Siapa yang kecewa dengan Danantara? Kita ini kecewa, beneran kecewa, atau memang hanya ingin terlihat tidak setuju dengan pemerintah. Dan itu yang kemudian harus kita tunjukkan gitu. Meskipun harusnya ya tetap kita akui RUU TNI misalnya disahkan begitu cepat. Tapi siapa yang kemudian marah dengan RUU TNI? Mahasiswa? Enggak juga. Mahasiswa kan selama ini dari organisasi-organisasi yang ada diem semua. Eksternal, internal, aliansi, nggak ada, sepi. Entah mereka karena dekat dengan kekuasaan, atau mereka sudah diberikan pemahaman. Tunggu dulu sebentar, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Coba-coba gitu. Apakah nanti akan berapa baik atau enggak gitu. Dan dalam satu posisi, sebenarnya ini semua kan tidak ditolak oleh masyarakat. Meskipun memang kita tahu, misalnya salah satu contoh Danantara. Danantara ini kan punya uang yang sangat banyak, tapi uangnya nggak bisa jalan. Investasi gitu kan. Dan dalam satu posisi, uang-uang ini tidak membuka lapangan pekerjaan hingga hari ini. Dalam satu posisi kita bisa belum melihat dampak dari uang yang banyak di Nusantara. Ini buat apa sih untuk ekonomi kita itu? Masih belum kelihatan kan? Masih dalam hayalan bahwa ke depan ini akan baik bagi ekonomi rakyat Indonesia gitu. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Nah, itu mungkin perlu suatu macam proses penungguan, penantian gitu ya. Tapi dalam satu posisi ya itu memang perlu dilihat bagaimana pengelolaannya, seperti apa sistemnya, dan apa yang kemudian harus diperbaiki dari adanya Danantara ini. Karena kalau dilihat apakah Danantara berdampak terhadap lapangan pekerjaan, nah ini belum terlihat secara nyata. Dan sebenarnya UGM sebagai salah satu kampus yang terbaik di Indonesia, kampus yang katanya BMKM UGM adalah kampus kerakyatan, hanya perlu jujur untuk melihat segala realitas yang terjadi di negara kita. Sekedar jujur aja gitu. Masyarakat hanya perlu itu. Sehingga kita bisa sama-sama belajar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukan malah ikut dalam satu kompetisi untuk menutupi segala macam kebohongan di hadapan publik gitu. Akhirnya kan repot. Kalau demikian, ketika tiba-tiba berubah ya kita malah
mendapatkan hal yang buruk, tapi ketika sejak awal kita menentukan sikap untuk membela rakyat, dan sejak awal kita menentukan sikap untuk bersikap jujur atas apa segala macam kondisi yang terjadi, maka ini akan menjadi baik gitu. Sehingga kita hanya perlu jujur dari UGM, entah jujur soal ijazah Jokowi ataupun jujur soal realitas politik yang sedang terjadi dan keadaan ekonomi kita yang sedang terjadi. Sehingga kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengerti, dan kita bisa sama-sama bersiap untuk melakukan apa di masa depan. Sehingga masyarakat tidak hanya marah, masyarakat tidak hanya emosi, masyarakat tidak hanya menuntut, tapi mereka memahami, oh ternyata yang terjadi sedang begini, maka kita harus apa. Nah itu yang kemudian harusnya terbangun dalam berbagai macam institusi pendidikan sebagai lumbung orang-orang yang akademisi dan selalu melihat segala permasalahan dengan realitas sosial yang digabungkan seperti apa sebenarnya dan seharusnya dilakukan. Tapi ketika akhirnya ini hanya sebatas pada mosi tidak percaya misalnya, ya ini tidak akan berdampak dan tidak akan mengubah apapun yang sekarang terjadi. Karena yang namanya proses pengawalan itu tidak ujuk-ujuk di akhir, tapi di setiap perjalanan-perjalanan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka atau seluruh pejabat-pejabat kita, baik eksekutif ataupun legislatif. Tapi ketika kita hadir di akhir, ini tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada masyarakat, malah kita hanya melihat hal ini semua sebagai pertarungan dan kepentingan politik-politik tertentu. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.